nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk belajar tentang surah Al-Haqqah, surah ayat ke-33. Ya, ke-33. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang dia tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, la yu'minu billahil azim, ketika di dunia dia tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ketika di dunia ia pun tidak mau memberi makan kepada orang miskin ataupun mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi ada dua ya. Ada dua, para ulama mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini yang pertama adalah dia tidak menyuruh, tidak memerintahkan, tidak beramar ma'ruf untuk orang lain memberikan makan kepada orang miskin, dan juga dianya tidak memberikan makan kepada orang miskin. Maka orang-orang yang demikian dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dia tidak memotivasi orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Semuanya akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka Jahannam. Karena sebelum ayat 33 ini Allah menerangkan ayat di ayat ke-31 Allah menerangkan Tsummal jahima sallu tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Allah menerangkan tentang beratnya api neraka ya. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka itu akan dirantai tangannya ya. Akan Allah Subhanahu wa taala belenggu tangannya sampai ke lehernya. Dan di antara penyebab seorang hamba masuk ke dalam neraka, di antaranya penyebabnya adalah dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga ia tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita syukuri atas nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita sadari betul bahwasanya nikmat hidayah ini adalah nikmat yang sangat mahal. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita semuanya, maka pegang erat-erat hidayah tersebut. Dengan doa kita bisa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qulubana ala dinik. Dan juga kita bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu memiliki efek samping. Ya. Di antara efek samping dosa adalah Allah Subhanahu wa taala semakin menjauhkan seorang hamba yang telah diberikan hidayah. Kalau dia banyak melakukan dosa, semakin terjauhkan dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Az-dzunub ya akhwat, ya, dosa itu di antara efeknya adalah tuzilun ni'am, menghilangkan nikmat. Ya. Subhanallah. Maka dari itu orang-orang yang dia diberikan hidayah oleh Allah, dia benar-benar mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia menjadi orang yang bertakwa, menjauhi sesuatu yang Allah larang. Karena kalau Allah sudah cabut hidayah tersebut, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Kalau Allah sudah menyesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari dicabutnya nikmat hidayah. Karena di antara syarat untuk masuk surganya Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang beriman. Dan jangan terlena dengan amalan kita. Jangan pernah kita sombongkan dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Karena kita sudah lihat ada banyak Allah berikan contoh ya, seorang penghafal Al-Quran yang di akhir kehidupannya dia akhirnya keluar dari Islam ya, demi seorang wanita yang sangat cantik ya. Dan kita sudah pernah mendengar bahwasanya ada orang-orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalihannya, tapi ternyata dia bahkan membuat kitab ya, membuat buku, menolak. Di dalam buku beliau itu beliau buat tentang bahayanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beragama. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala cabut ya nikmat hidayah tersebut dari orang tersebut ya, dan
meninggal dunia dalam keadaan murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh teman-teman, nikmat kita bisa beriman kepada Allah itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan pada diri seorang hamba. Asy-Syaikh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau, di antaranya adalah kitab beliau yang sangat bagus ya. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan kebahagiaan atau yang bisa memberikan kebahagiaan bagi seorang hamba adalah ketika seorang hamba beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ketika seorang hamba dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya. Di antaranya ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, setiap kali seorang hamba dia bisa memberikan makan kepada orang lain. Dan seseorang yang diberikan makan pastinya dia senang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Maka tidak ada kunci kebahagiaan yang bisa kita raih wahai sahabatku kecuali kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka Allah pun akan berikan kebahagiaan untuk diri kita masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaysa lahul yauma hahuna hamim. Ketika nanti di akhirat nanti orang-orang yang di dunia dia menyombongkan harta bendanya. Orang-orang di dunia dia menyombongkan jabatannya, dia menyombongkan anak buah yang banyak, prajurit-prajurit yang banyak, tapi dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kelak prajuritnya, kawannya, jabatannya, hartanya tidak akan memberikan manfaat apapun kelak nanti di akhirat. Ya, teman-temannya yang ketika di dunia mungkin dia memiliki ribuan teman-teman, kalau dia tidak beriman, maka temannya pun tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan para penduduk neraka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, itu di antara mereka ada yang diberikan makanan ya, dan makanannya kita pernah dengar ya, ada makanan penduduk neraka itu dari zakum, dari duri-duri, dari pohon yang berduri ya. Dan di sini Allah menjelaskan wala ta'amun illa min ghisin, tidak ada makanan bagi penghuni neraka kecuali dari darah dan nanah ya. Dan sifat ghislin sebagaimana ulama tafsir menyebutkan, sifat ghislin itu ada terkumpul 3 sifat ya. Yang pertama ghislin, darah dan nanah yang Allah siapkan untuk penduduk neraka itu syadidatul hararah, sangat panas. Jadi darah dan nanahnya tuh bukan dingin tapi panas. Yang kedua syadidatul raihah, darah dan nanahnya itu sangat-sangat bau. Kita di dunia saja teman-teman, kalau kita lihat ada nanah atau ada darah dan kita menciumnya, maka aromanya sangat-sangat busuk ya. Nah di akhirat lebih lagi. Allah jadikan darah dan nanah di akhirat itu bagi orang-orang yang masuk ke neraka, dia aromanya lebih busuk daripada aroma darah dan nanah yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga sifat ghislin yaitu syadidatul mararah ya. Itu sangat tidak enak ya. Orang dipaksa untuk makan darah dan nanah ya, maka pastinya sejatinya tidak ada yang mau ya, tidak enak. Tapi karena tidak ada makanan lagi, maka penghuni neraka dia memakan darah dan nanah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semuanya dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat selanjutnya, la ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya, tidak ada yang memakan darah dan nanah tersebut kecuali orang-orang yang khati'un, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dia sadar kalau dia melakukan dosa. Subhanallah, karena banyak teman-teman di antara hamba Allah yang dia tahu akan perintah Allah tapi dia dengan sengaja meninggalkannya. Di antara contoh yang sangat simpel yang sering kita lihat, ada banyak hamba Allah yang dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim misalnya, kemudian dia tahu akan perintah salat tapi dia tidak melakukan salat, dia melalaikan salat, meninggalkan salat begitu saja. Ada banyak hamba Allah ketika tahu ada perintah saum di bulan Ramadan tapi ternyata
ketika datang bulan Ramadan, dia tidak melaksanakan saum. Dia tidak takut akan azab Allah. Dia secara terang-terangan bahkan makan di siang hari bulan Ramadan. Dan orang-orang yang berdosa ini, teman-teman, yang dia sengaja melakukan dosa sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya azab yang dia akan ketahui nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala uqsimu, maka aku bersumpah dengan apa-apa yang bisa kita lihat atau dengan apa-apa yang tidak bisa kita lihat. Subhanallah. Ketika Allah mentakdirkan kita semuanya, teman-teman, bisa melihat sesuatu yang Allah takdirkan untuk bisa kita lihat, ya seperti kita bisa melihat misalnya sekarang yang bisa saya lihat di depan mata kita adalah misalnya di depan mata saya anak-anak, ya, hewan-hewan misalnya, itu yang bisa kita lihat. Tumbuhan, ya, matahari yang ada di depan saya, itu bisa kita lihat. Tapi ada makhluk yang memang Allah takdirkan kita tidak bisa lihat. Misalnya kita tidak bisa melihat jin, kita tidak bisa melihat malaikat, ya. Dan itu semuanya ada hikmahnya, teman-teman. Bisa dibayangkan enggak? Kalau ada orang, dia memakai memakai ilmu-ilmu yang tidak Allah ridhoi, kemudian dia bisa melihat jin. Bisa dibayangkan enggak? Dia lagi duduk, ya. Tiba-tiba di sampingnya ada jin, dia lagi nuntut ilmu, dia lagi belajar, tiba-tiba di sampingnya ada jin ikut nuntut ilmu. Ya kan dia akan ketakutan, ya. Maka hikmah dari Allah Azza wa Jalla, kita itu, teman-teman, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla atau kita itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang bisa dilihat, ada makhluk yang tidak bisa dilihat. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita, maka kita terima. Jangan cari-cari sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kita, karena semuanya akan berdampak di dalam kehidupannya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada utusannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusan-utusan Allah, ya, ke muka bumi ini, termasuk di dalamnya Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan subhanallah, teman-teman, yang namanya utusan, yang namanya rasul, itu adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bisa menamakan dirinya utusan, kecuali itu adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memilih utusan-utusan, baik itu dari kalangan manusia maupun dari kalangan malaikat. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih rasul-rasul dari kalangan manusia dan kalangan malaikat. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Al-Qur'an, ya, maka itu adalah pilihan yang terbaik, ya. Itu adalah pilihan yang terbaik. Karena Rasulullah SAW, ya, itu adalah hamba Allah, utusan Allah yang memiliki akhlak yang sangat-sangat agung. Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah. Dan kita harus beriman, teman-teman, kepada utusan-utusan Allah. Di antaranya kita harus mengimani bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah utusan yang benar-benar terlibat atau terlepas dari sifat dusta. Dan kita benar-benar mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak menyembunyikan ilmu. Dan juga kita harus benar-benar mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat khianat, ya. Karena ini adalah sifat yang harus melekat dalam diri seorang utusan Allah. Kemudian di antara keyakinan kita kepada Rasul atau keyakinan kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya.
adalah kita dengan cara melaksanakan apa yang Rasulullah SAW telah sampaikan. Karena kita tahu tidaklah Allah mewafatkan utusan-utusannya kecuali Allah telah menyampaikan semua risalahnya. Ya. Tidaklah Allah mewafatkan Nabi kita Muhammad SAW kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan semua risalahnya, subhanallah. Jadi kita benar-benar mengimani bahwasanya tidak ada perintah ya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada perintah dari Allah. Karena utusan terakhir yang Allah utus ke muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, untuk teman-teman mempelajari bagaimana beriman kepada utusan-utusan Allah ini juga sangat penting ya. Karena ini merupakan pokok dasar ilmu yang harus kita pelajari. Dan kita juga harus beriman, mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia sama. Beliau pergi ke pasar, beliau makan, beliau minum, beliau menikah, beliau memiliki keturunan, beliau juga meninggal dunia. Ya. Karena kalau kita tidak mengimani hal tersebut, maka yang terjadi ada banyak orang-orang yang ghulu, yang berlebih-lebihan ya di dalam mencintai Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mengatakan, kalau kita tahu ada banyak orang-orang tuh mengatakan bahwasanya yang memberikan, yang menyembuhkan penyakit adalah Rasul, adalah Muhammad SAW, yang bisa mendatangkan keberkahan, yang bisa mendatangkan manfaat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat berlebihan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kecuali Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang bisa memberikan sebuah keberkahan kecuali Allah Azza wa Jal. Dan kita harus teman-teman meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah ma'sum. Apa itu ma'sum? Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad SAW dari dosa-dosa besar. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mungkin Rasulullah SAW itu seorang penyihir. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu seorang yang menipu, tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jal. Ini yang harus kita yakini. Dan juga di dalam beriman kepada Rasul, teman-teman, di antaranya kita seharusnya mengatakan bahwasanya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Subhanallah. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW termasuk dari ulul azmi ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih ya di dalam Al-Qur'anul Karim karena kesabaran mereka. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihimussalam, mereka termasuk dari utusan-utusan Allah yang diberikan gelar sebagai ulul azmi. Ya. Kalau orang sudah meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah utusannya dengan sebenar-benar keyakinan, maka dia akan mudah untuk mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di sini, wa ma huwa biqauli syair. Lihat ada kaitannya yang tadi saya jelaskan. Qalilam ma tu'minun. Dan Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkataan seorang penyair, karena Rasulullah SAW itu tidak mungkin seorang penyair. Rasulullah SAW itu terjaga dari sifat-sifat yang tercela. Rasulullah SAW itu maksum. Tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan dosa besar, karena seorang penyair, seorang penyihir itu semuanya adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dan ini tidak mungkin ya Rasulullah SAW melekat sifat-sifat demikian. Dan kita tahu orang-orang Arab ya yang mereka telah belajar banyak sekali syair. Mereka tahu dan mereka mengatakan, Al-Walid ibn al-Mughirah, masih ingat kisahnya? Al-Walid ibn al-Mughirah itu adalah salah seorang pembesar Quraisy ya, salah seorang pembesar dari kaumnya. Zaman dahulu kala dia sudah belajar banyak syair-syair Arab, dari mulai syair yang kuno sampai syair yang terupdate ya.
Dan Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan bahwasanya ketika dia mendengar Al-Quran, ya, dibacakan, kata Al-Walid ibn al-Mughirah, ini bukan syair. Saya tahu model syair itu seperti apa, tapi ini bukan syair, ini bukan syair. Ya. Sampai akhirnya ketika itu Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan Al-Quran ini adalah sebuah perkataan yang sangat-sangat mulia. Ya. Ketika itu Al-Walid ibn al-Mughirah takjub dengan Al-Quran. Ketika Al-Walid ibn al-Mughirah akan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, datanglah kawannya Abu Jahal, ya, memompori Al-Walid ibn al-Mughirah untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu datang dari Muhammad. Ya, maka kemudian Al-Walid ibn al-Mughirah jauh dari Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, tanzilum mir rabbil alamin." Subhanallah. Dan juga Al-Qur'an ini bukan perkataannya dukun, ya, bukan. Al-Qur'an ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan sedikit sekali kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali orang yang dia mau beriman dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Subhanallah. Jadi beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab Allah, ini juga teman-teman harus belajar, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini di ayat yang selanjutnya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan sekiranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan, ya, sebagian perkataan atas nama kami, maksudnya kalau seandainya Rasulullah SAW mendatangkan Al-Quran itu dari sisi Nabi kita Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan ancaman kalau Al-Quran itu bukan datang dari kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tapi datang dari Muhammad, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Ya. Ini menunjukkan teman-teman bahwasanya Al-Quran itu bukan datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya, ditulis di dalam mushaf dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ini yang harus kita imani. Ya. Dan Al-Quranul Karim kita wajib mengimaninya secara terperinci, bukan hanya secara global, teman-teman. Di antara yang harus kita lakukan ketika kita mengimani Al-Quran datang dari Allah Azza wa Jalla, maka kita benarkan semua kabar yang ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita menafikan atau tidak mengimani kabar-kabar yang Allah telah berikan kabarnya di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan atau berhukum dengan Al-Quran, ya, di dalam perkara yang kecil maupun yang besar. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merincikan di dalam hadis-hadis sahihnya. Ini termasuk dari beriman kepada Al-Quranul Karim. Dan kita tahu teman-teman, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan untuk menjadi pedoman bagi kita semuanya. Bahkan tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran, walaupun seluruh ahli bahasa di dunia ini bersatu padu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Seandainya manusia dan jin, bukan hanya manusia, jin juga berkumpul, semua makhluk Allah, jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan satu misal saja, semisal dengan Al-Quran, maka tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisalnya. Meskipun di antara manusia dan jin itu saling bantu-membantu. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Ini teman-teman juga bisa belajar lebih dalam lagi, karena saya yakin teman-teman di sini banyak yang masih muda, belajar tentang mukjizat Al-Quran. Maka kita akan tercengang, ya, kita akan subhanallah, kita akan mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak sekali mukjizat-mukjizat
Al-Quran. Yang saya sebutkan ini hanya sebagian kecilnya saja, ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara ya, yang harus kita imani Al-Quranul Karim, ya, bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berkala ketika itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi hamba-hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, di ayat 47, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu lihat latazkiratul lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala nih, maka tidak ada seorang pun dari engkau, dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Azza wa Jalla itu untuk bisa kita ambil pelajarannya. Untuk menjadi petunjuk kita mengarungi kehidupan ini. Agar kita sampai ke tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin." Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakan. Ya kan? Tadi beriman kepada Al-Quran itu kita benarkan semua yang ada dalam Al-Quran. Tidak kita dustakan barang seayat pun. Karena semuanya datang dari kita, dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Karena Al-Quran itu datang dari zat yang tahu akan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla mendatangkan sesuatu yang tidak baik kepada hamba-hambanya? Maka tidak ada satupun dari kabar yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan di dalam Al-Quran untuk bisa kita dustakan. Semuanya kita benarkan. Dan itu diantara cara beriman kita kepada Al-Quran. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sungguh, katanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu akan mendatangkan penyesalan bagi orang-orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran itu sendiri. Subhanallah, teman-teman. Jadi kalau ada orang di dunia ini dia mau atau dia tidak beriman dengan Al-Quran, dia menjauhi Al-Quranul Karim, maka kelak nanti di akhirat dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang menyesal. Dan di antara hak-hak Al-Quran, teman-teman, kalau Allah sudah memberikan Al-Quran kepada kita semuanya, maka hendaklah kita berikan hak-hak Al-Quran tersebut. Di antara hak Al-Quran adalah kita membacanya dengan tartil. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan waratilil Qur'ana tartila. Dan mentartilkan Al-Quran itu kita membacanya dengan pelan, membaca huruf-hurufnya dengan baik, dengan tajwid yang benar. Ya, kita tahu mana tempat berhenti Al-Quran. Dan kita benar-benar membacanya juga dengan tadabbur. Ya, karena hak Al-Quran diantaranya adalah dia mentadabburi Al-Quran. Ya. Mentadabburi Al-Quran ini lebih penting, teman-teman, sejatinya daripada kita berlomba-lomba dalam menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu juga bagus. Menghafalkan Al-Quran atau mungkin berlomba-lomba di antara kawan-kawan, berlomba-lomba mencari sanadnya, itu juga baik. Tapi jangan lupa untuk mentadabburi Al-Quran. Karena amr atau perintah tadabbur ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di banyak ayat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran dengan ancamannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau di dalam hati mereka ada kunci-kunci yang dia tidak mau mentadabburinya? Ketahuilah wahai saudariku, semakin diri kita banyak mentadabburi Al-Quran, semakin kita memahami maknanya, maka akan semakin bertambah ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mentadabburinya. Al-Quran akan memahamkan kita semuanya, akan menjadi petunjuk untuk kita semuanya kalau kita bisa mentadabburinya. Maka seharusnya nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, dalam diri kita masing-masing itu ada niat untuk mentadabburi Al-Quran. Tidak harus menunggu teman-teman harus bisa fasih dalam bahasa Arab. Teman-teman bisa
sedikit demi sedikit ya mencoba untuk membaca tafsir-tafsirnya, dimulai misalnya dari tafsir Muyassar dengan niat untuk mentadaburi Al-Quran. Teman-teman bisa melihat dari Al-Quran terjemah ya, yang dia membahas dari ayat per ayat dipelajari, subhanallah. Atau teman-teman bisa mendengarkan kajian-kajian ustadz atau syekh yang membahas tentang tadabbur Al-Quran. Dan kalau bisa lagi teman-teman yang masih muda, belajar bahasa Arab. Karena di antara tujuan kita mempelajari bahasa Arab itu teman-teman, tujuan utamanya bukan untuk gengsi-gengsian, bukan. Tapi agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Karena sungguh kita akan dimampukan oleh Allah untuk bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita mau mentadabburi Al-Quran. Di antara hak Al-Quran yang ketiga adalah mengamalkannya. Ya, subhanallah. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar ditadabburi, tetapi lebih dari itu juga diamalkan. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka ketika turun ayat teman-teman, ya, 10 ayat, maka benar-benar mereka pelajari sampai mereka mengamalkannya. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat. Dahulu kata Ibnu Mas'ud, seseorang dari kalangan kami itu ketika mempelajari 10 ayat ya, maka kita benar-benar dipelajari ketika turun Al-Quran, pelajari sedikit demi sedikit 10 ayat dipelajari. Lam yujawizhunna hatta ya'rifna ma'anihunna wal 'amalu bihin. Dan mereka tidak meninggalkan 10 ayat tersebut sampai akhirnya diamalkan apa yang diketahuinya. Subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Al-Qur'an ini menjadi hujjah ya untuk kita, bukan atas kita. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dimudahkan untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, karena sejatinya ini adalah hak-hak Al-Quranul Karim. Dan yang keempat adalah menghafalkannya. Ya, kalau sudah membacanya, kalau sudah mentadabburinya, kalau sudah mengamalkannya, boleh Al-Quranul Karim dihafalkan. Ya, menghafal Al-Quran ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, subhanallah. Karena kita tahu ya ada banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghafal Al-Qur'an. Ya. Allah akan naikkan derajatnya kelak di surga sesuai dengan apa yang ia hafal dari Al-Qur'an. Nasihat diri saya dan teman-teman semuanya, apabila teman-teman berazam untuk menghafalkan Al-Quran kamil, sempurna 30 juz, maka katakan dalam diri teman-teman, dalam diri kita masing-masing bahwasanya perkara murojaah itu adalah perkara yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Ya. Menghafal Al-Quran itu baik, menghafal Al-Quran itu mulia, tapi murojaah juga adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan. Subhanallah. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga Allah yang dekat, yaitu orang-orang yang mau belajar Al-Quran, mengajarkannya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan juga menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di ayat yang ke-51, wa innahu lahaqqul yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Dan kalau kita lihat teman-teman tahapan atau tingkatan-tingkatan al-yakin itu menurut para ulama, dan ini kaidah ini berlaku untuk semua ya, bukan hanya untuk Al-Quran. Ini ada 3 tingkatan. Ada yang dinamakan, kalau disebut dengan al-yakin, misalnya dalam surah At-Takatsur ya, hatta atana al-yakin misalnya. Maka al-yakin di sini ada 3 martabah, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ilmul yakin, ya. Keyakinan seseorang yang dia peroleh dari mendengar saja, mendengar suatu kabar, kemudian dia yakini, itu baru ilmul yakin.
Misalnya dia tahu bahwasanya ada buah yang dia dengar namanya dulu, oh ya namanya buah misalnya blueberry. Tapi dia belum tahu tuh blueberry seperti apa, tapi dia dengar saja, oh iya ada namanya blueberry. Kemudian yang kedua tingkatannya ainul yakin, keyakinan yang diperoleh oleh seorang hamba setelah dia melihat, setelah dia tahu langsung, oh ya blueberry ini buahnya seperti ini. Ya. Dia lihat, dia pegang, itu namanya ainul yakin. Yang ketiga adalah hakul yakin. Keyakinan yang dia dapat merasakannya setelah blueberry itu dimakan, baru dia tahu, oh ya rasanya seperti ini. Itu namanya hakul yakin. Ya. Jadi tingkatannya ada 3 nih. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Orang tahu bahwasanya misalnya Al-Quran itu adalah petunjuk, tapi baru tahu saja, belum melihat langsung. Datangkan Al-Quran, oh ya ini Al-Quranul Karim, tapi dia belum bisa merasakan lezatnya membaca Al-Quran, ya, kecuali dia dengan mempelajarinya, hakul yakin. Maka benar-benar Al-Quran ini disebutkan dengan hakul yakin. Dia akan bisa mendatangkan manfaat, ya, mendatangkan kelezatan dalam diri seorang hamba kalau dia sudah bisa merasakan manisnya mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Subhanallah. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, agar kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah untuk senantiasa mensucikan Allah Azza wa Jalla. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya. Allah itu sempurna. Maka sebagai bukti kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita hendaklah banyak-banyak mengingat Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak bertasbih, ya. Semua yang Allah wa taala ciptakan, ya, semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik makhluk yang berada di bumi maupun yang berada di langit, itu sejatinya mereka sangat-sangat gemar bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya manusia-manusia yang diberikan lisan untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di pagi hari kita, di siang hari kita, di malam hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim.